Sebelum saya ke Ibu Yus, tadi kita sudah dengar perlakuan bejat, keji, biadab dari pelaku pemirsa. Saya harus mengalamatkan kata-kata itu untuk pelaku karena luar biasa di atas normal, sudah pasti tidak normal. Ibu Ai, mungkin ini pertanyaan terakhir kepada Ibu Ai, apa yang harus dilakukan kepada korban? Ini korban anak-anak, ada juga anak-anak yang kemudian beranjak remaja, mendapatkan seks menyimpang seperti ini, Ibu Ai. Ya, selamat malam Mbak. Ini kawan saya, Mbak Despi, Mbak Yus. Semoga tetap kuat ya, dan kita dampingi anak sampai tuntas. Ya, pertama tentu ini rehabilitasi sedang dijalankan, kita beri kesempatan yang seluas-luas dan terukur. Yang kedua, kami juga sudah koordinasi untuk kapasitas di Rehabsos di Tangkot ya, apakah akan direlokasi di rujukan akhir, Kemsos, tentu bukan hanya pendekatan psikologis, tapi juga beberapa sudah mulai keluar kebutuhan psikiater misalnya, lalu bagaimana pendidikannya, karena ini cukup lama, dari mulai 2 Juli terdaftar di kepolisian, ini sudah beberapa bulan, dan tentu anak-anak kan sedang sekolah dan lain sebagainya, sehingga saya merekomendasi supaya berbarengan juga hak pendidikannya tidak terabaikan gitu ya. Berikutnya supaya mereka terputus ya dari sebuah peristiwa di masa lalu, kemudian ada pembiasaan menormalisasi situasi yang sama sekali ya harusnya dihindari. Ini yang relatif sulit, dan saya yakin Kemsos ya, sebagaimana aturan perundangan, bahkan di PP 78 ya, kita tahu anak membutuhkan perlindungan khusus, itu harus ditangani cepat, komprehensif ya, dan harus secara simultan mengembalikan kepada situasi anak-anak yang membutuhkan tumbuh kembang secara optimal. Saya kira itulah yang akan kami awasi, dan Kemensos sudah menjalankan beberapa langkah-langkah yang sudah terukur. Saya kira tugas kita selebihnya adalah mengawasi secara cermat, dan kami meyakini juga ibu-ibu yang hebat ini harus juga dalam perlindungan hukum supaya tidak ada ya situasi-situasi yang justru menghambat bagaimana cara kita memberi perlindungan. Tidak sendiri ya Ibu Des, Mbak Yus, kita sama-sama, dan saya meyakini ini bagian edukasi literasi kita, sehingga tadi saya kira cukup untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat tadi situasi anak-anak ya. Kita meyakini bahwa inilah langkah kita selanjutnya, memberi perlindungan, dukungan, dan tentu seluruh komponen ya, kementerian, lembaga, bahkan balai rehabilitasi saat ini sedang bekerja. Kepolisian terus kita dorong informasi-informasi penting, tentu tadi dari Mbak Des kita akan sampaikan secara lebih cermat lagi gitu ya. Jangan sampai ada yang tertinggal, perluasan dari situasi KS, kemudian TPPO, dan bahkan tadi perlakuan buruk ini harus sampai pada pertanggungjawaban secara hukum, dan tentu saja berdampak, punya daya lenting, efek jera di masyarakat, dan pencegahan pun harus semakin optimal. Bagaimana yayasan sosial tidak terjadi dan tidak terulang peristiwa ini. Begitu Mbak Mbak Caca, Mbak Faiza, terima kasih. Ibu Ai, terima kasih atas waktunya. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan terbaru langsung dari KPAI yang mengawal kasus ini. Ibu Yus, kembali saya lanjutkan. Kalau menurut Ibu Yus sendiri, sebenarnya apakah hanya eksploitasi saja yang dilakukan oleh pelaku? Karena saya lihat dari pelaku ini kayaknya mewah sekali penampilannya. Apakah ada juga motif ekonomi di balik ini? Ibu store berapa atau keluar uang berapa untuk membiayai anak-anak ini? Untuk masalah pendanaan itu yang ada sekarang sampai sewah ini, itu juga bukan dari keterlibatan saya pribadi. Karena saya diawali dengan, karena dia memang punya, saya lihat dari awalnya dia punya beberapa anak, anak didikin itu cuma berapa orang, 5 apa 10 orang. Terus dari situlah kami melihat dia memang dari awal kelihatannya memang baik, aware sama kami, yang cerita ini anaknya seperti ini nggak punya bapak, ini nggak punya ibu, ini anak duafa yang sangat susah, cerita terus dia bercerita. Nah disitulah kami agak terenyuh ya. Di situ terenyuh, saya kan punya beberapa teman komunitas. Nah saya bawa, karena dari cerita Sudirman begitu, saya membawa Sudirman dan anak-anak pantinya ke tempat donatur lain. Disitulah dia bercerita lagi kalau dia anaknya seperti ini, modus jadinya kan. Saya juga nggak tahu di situ balik modus, makanya disitulah timbul ada rasa ingin menyumbang. Dari awalnya ada yang menyumbang uang, pasti makanan, lama-lama pembangunannya pun ada yang membiayai. Karena di saat itu
kondisi awalnya memang kondisi biasa aja, cuma tanah dan cuma bilik. Lama-lama karena teman banyak yang melihat langsung kejadian awal, banyak yang kita gimana nih cara membuat lebih baik lagi gitu. Ibu Dean, ini tadi katanya sudah ada dengar laporan sejak bulan Mei ya tadi Bu ya. Nah sampai kemudian sekarang Oktober baru terungkap, ini kan cukup lama ya, 3 bulan lebih ya. Ada tidak sih upaya orang-orang yang berusaha menutupi kasus ini Bu? Nah, ya saya sebelum ini ke kantor polisi, saya jujurnya saya juga tabayun dulu ke guru kami. Salah satu guru kami yang kebetulan guru beliau juga gitu, menanyakan segala macam. Dan ya saya rasanya sulit Mbak, selain saya juga nggak mau ini jadi fitnah, nanti ini malah saya yang jadi perbuatan yang apa ya, dibalik lah di kalau tidak benar gitu kalau ya. tidak benar kan saya dunia akhirat ini ya. Nah akhirnya yang kesulitan bagi saya sih sebenarnya meyakinkan orang tua korban. Kan apa kerabatnya atau korbannya sendiri sekarang udah ada yang usianya 27 tahun, 30 tahun, ya sudahlah Bunda, ini udah takdir kata mereka gitu. Tuh udah terjadi di masa lampau. Tapi ketika saya bisa mengorek satu wacana, sayang ini nggak bisa, kalau kamu speak up, kalau kamu berani bicara, itu bakal terselamatkan adik-adik kamu yang lain di sana. Ini kejahatan yang harus kita berhentikan. Tidak bisa nak, ini kamu masih anak-anak di bawah umur. Kalaupun kita harus maju ke meja persidangan, nanti sidangnya ditutup kok. Persidangannya tutup ya? Bukan persidangan tidak terbuka ini korban kekerasan seksual. Dan terus muka kalian juga pakai masker, pakai kacamata, pakai ini, pakai jaket, nggak akan takut, semua tutup. Dan ini lillahi ta'ala, saya pun di sini lillahi ta'ala, nggak ada mau cari pamor, nggak mau cari sesuatu, nggak ada, justru cuma menolong anak-anak. Nolong anak-anak aja. Kami seorang ibu semua menjerit satu hal, jadi mencederai panti-panti lainnya atau yang orang mau menggokin pesantren aja pada takut. Mas Reza, di sini kan kita bisa menarik benang merah bahwa untuk membuktikan kasus kekerasan seksual paling sulit adalah membuktikan. Sementara pembuktian itu penting di persidangan. Ibu Dean, Ibu Yus susah payah untuk membujuk korban-korban yang mungkin pelecehannya itu sudah masa lalu. Orang tua korban ini seperti apa tanggapan Mas Reza? Itulah sebabnya kenapa anak-anak tergolong sebagai salah satu kelompok manusia yang memang paling rentan mengalami viktimisasi, termasuk menjadi korban kejahatan, apalagi kejahatan seksual. Secara fisik mereka tidak sanggup berkonfrontasi secara frontal, secara psikis mereka relatif mudah diintimidasi, mudah dimanipulasi dan seterusnya. Dan secara sosial kita ini belum tentu langsung percaya terhadap apa yang disampaikan oleh anak, sehingga pertolongan pun datang terlambat. Tapi menyimak apa yang ibu-ibu pelapor ini sampaikan tadi, paling tidak ada 2 pembelajaran positif yang bisa kita tarik. Pertama, ternyata benar kan perbincangan dan sikap tegas kita terhadap orientasi dan perilaku seksual menyimpang harus terus-menerus kita suarakan. Itu satu. Yang kedua, sekali lagi ini pembelajaran bagi kita semua. Saya menangkap pesan bahwa acap kali kita ini salah kaprah dalam memposisikan panti asuhan. Negara kita ini sesungguhnya menganut prinsip bahwa pengasuhan itu berbasis keluarga. Jadi kalau kemudian ada anak yang masih punya keluarga, tidak harus ayah, tidak harus ibu, tante, om, kakek, tapi semaksimal mungkin mereka harus diasuh oleh keluarga itu. Kalaupun ada situasi terpaksa di mana anak harus dititipkan di panti, harus diingat betul bahwa itu sifatnya harus sementara. Sehingga panti asuhan harus terus-menerus mencari cara agar anak bisa direunifikasi atau dikembalikan ke keluarganya. Nah, kita salah kaprah kan? Begitu anak masuk panti asuhan, kita membayangkan selama-lamanya anak akan di situ. Itu salah kaprahnya. Nah, sayang beribu sayang, otoritas terkait tampaknya juga masih harus bekerja keras untuk mengedukasi masyarakat agar sekali lagi tidak salah kaprah dalam menyikapi keberadaan panti asuhan. Panti asuhan yang terbaik adalah panti asuhan yang kosong melompong. Karena panti asuhan itu terbukti berhasil mengembalikan anak ke keluarga dan memberdayakan keluarganya. Iya, oke. Saya sekarang akan cek kondisi tempat kejadian perkara seperti apa. Pemirsa, rekan saya Atika sudah siap untuk menggambarkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di sana, dan ada beberapa warga yang bisa ditanya. Atika, silakan.
Ya baik, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Puluhan anak di Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran, Tangerang, Banten menjadi korban pelecehan seksual menyimpang oleh pemilik dan juga pengasuh dari panti asuhan tersebut. Diketahui peristiwa mengerikan ini berawal ketika para korban ini menyampaikan ataupun mengadu ke ibu asuh mereka bahwa mereka ini kerap mendapatkan perlakuan kekerasan dimulai dari dipukul pakai sapu hingga dengan dilecehkan. Yang mana motifnya dari ketiga pelaku ini memang diketahui mereka ini meminta tolong para korban untuk membersihkan kamar pribadi miliknya, kemudian diembel-embel dengan sejumlah duit dan juga telepon genggam, sehingga para korban ini mau tidak mau melayani ataupun nafsu dari ketiga pelaku ini. Saya akan menanyakan pemirsa, karena memang diketahui pelakunya ada 3, 2 sudah diamankan dan satunya ini masih buronan. Salah satu pelakunya ini adalah Sudirman berusia 49 tahun yang merupakan pemilik dari panti asuhan Darussalam An-Nur ini. Untuk mengetahui lebih lanjut sosok dari Pak Sudirman yang berusia 49 tahun ini gimana, sudah bersama saya Ibu Mumu selaku tetangga dari Pak Sudirman ataupun pemilik dari panti asuhan. Ibu Mumu, selamat malam. Ibu berbincang sedikit dengan kita TV One. Ibu kenal sosok Pak Sudirman ini itu gimana, Bu? Orangnya baik, di lingkungan sini ya orangnya suka berbagi, terutama sama janda-janda, anak yatim. Ya saya tahunya kayak gitu. Pak Sudirman ini itu memang orang lama di sini ya, Bu? Tinggalnya tidak jauh dari panti asuhan atau gimana nih, Bu? Iya, dia asli sini. Dia tinggalnya ya di belakang sini. Si Pak Sudirman ini tinggalnya bersama keluarganya, orang tuanya atau gimana nih, Bu? Ya sama ininya pasti dia tinggal sendiri di sini. Katanya ada kakak kandungnya juga ya, Bu? Iya ada. Tapi berada satu rumah atau gimana? Enggak, udah beda-beda rumah. Untuk komunikasi si Pak Sudirman ini sehari-harinya dengan warga sekitar, dengan ibu pribadi ini gimana? Baik. Dan yang saya ketahui ini juga Pak Sudirman selain dia juga mengurus di panti asuhan, katanya juga ada pengajian yang diadakan dengan warga sekitar, khususnya janda-janda, dan juga ada TK juga ya, Bu, untuk warga sekitar. Itu bisa diceritakan nggak? Iya, ya ngaji kalau ibu-ibu malam habis maghrib, kalau anak-anak ya habis asar, kalau TK ya pagi, gitu aja udah saya tahunya. Kalau Ibu secara pribadi kenal dengan Pak Sudirman ini sebelumnya pernah beraktivitas atau gimana nih, Bu? Ya nggak beraktivitas, umroh sama dia bareng, kenangan terakhir sama dia. Ketika mengetahui kasus ini nyangka nggak, Bu, sebagai tetangga dekat dari Pak Sudirman? Enggak. Baik, terima kasih ya Ibu Mumu atas tanggapannya mengenai sosok yang merupakan ini Sudirman yang berusia 49 tahun, salah satu tersangka yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Di antaranya ini ada Sudirman dan juga ada Yusuf Batiar berusia 30 tahun selaku pengasuh, dan juga satu tersangka lainnya yang masih dalam tahap pengejaran ataupun sudah masuk ke dalam DPO, Dewan Pencarian Orang, ini yakni Yandi ataupun Alif selaku pengasuh. Demikian, kembali ke studio Caca. Ya, terima kasih Atika yang sudah bertanya kepada warga yang mengenal sosok dari Sudirman ya, pemirsa ya. Nah, Ibu Yus, kalau menurut Ibu Yus sendiri sebenarnya ada rahasia apa lagi di balik Sudirman ini? Sebenarnya motivasinya apa? Karena niatnya awalnya mungkin diceritakan kepada Ibu adalah untuk sosial, tapi kemudian dia jadi semacam pemuka agama. Ini orang waras tidak tuh seperti apa menurut Ibu? Ya, saya awalnya tidak mengira sih. Memang dia dari backgroundnya kan bukan pemuka, bukan dari santri atau apapun. Saya tidak mengiranya tuh banyak yang sampai sadar tuh sekarang. Kok bisa ya kita percaya, yakin sama sosok seperti ini yang bukan backgroundnya tuh santri atau dia dari belajar dari manapun, tidak ada. Kalau transparansi keuangan dari yayasan itu Ibu tahu tidak? Tidak, saya tidak tahu karena saya cuma anak asuh, orang tua asuh. Yang di dalam itu kan tadi yang Mbak Devi bilang ada 5, di dalam itu ada yang pengurus-pengurusnya. Pengurus inti ada 5 orang ini, yang 2 udah tersangka kan. Tinggal 3 ini kita lagi dalam pengembangan. Kalau keluarga dari Sudirman ini di mana, Bu? Keluarga? Masih sebelah-sebelahan sih rumah-rumahnya. Ayah, pamannya Sudirman. Keluarga, orang tuanya sudah meninggal ya. Sudah meninggal. Tinggal kakaknya atau 2 kakaknya yang mungkin tinggalnya nggak jauh-jauh juga dari situ. Sempat bertanya gitu kepada keluarganya ini saudaramu ini bejat atau bagaimana itu, Bu? Enggak, saya belum ketemu lagi untuk sampai saat ini.
karena memang nggak boleh kita interogasi terus. Berarti kalau SMA itu memang sudah ada terindikasi ke arah sana ya? Penyimpangan? Belum sih, saya lihat belum. Karena dia biasa aja bergaul dengan perempuan-perempuan. Dan hore-hore aja maksudnya cuma ceria-ceria aja. Belum sampai saat ini. Tidak pernah punya pendamping gitu, kekasih gitu? Saya seringnya sama Mbak Devi untuk terus menanyakan kapan mau menikah, kapan mau berkeluarga. Kalau ngurus ibu dulu, ibunya udah meninggal, saya tanya lagi, kapan nikah? Nanti bapak saya meninggal, lagi ngurusin bapaknya, udah dua-dua udah meninggal. Saya tanya lagi bulan Mei. Saya bulan Mei itu masih tanya lagi, ini kapan mau nikah? Kan baru khitanin salah satu anak pantinya kan di khitan. Kapan mau nikah? Iya nanti, masa ayah doang, bundanya mana gitu kan. Kan anak-anak ini cuma punya ayah, nggak punya ibu. Apa alasannya gitu nggak menikah gitu? Dia mau ngurusin bocil-bocil ini. Gitu. Anak kecil, dia bilang sayang anak. Berarti dia memang sengaja memilih anak untuk dimasukkan ke panti asuhannya hanya anak laki-laki? Pernah curiga nggak sih? Pernah, kan saya nanya ke korban, orang tua korban itu ketika saya investigasi ke Bandung, ke Macan, ke Puncak. Ibu gimana dulu kronologisnya bisa ibu nitipin anak ini di pelaku ini gitu kan. Iya waktu itu saya lagi di rumah, dia nyamperin, ibu anaknya mau tinggal sama kami enggak gitu. Dia nyari, jadi dia nyari mangsa, enggak yang... Saya punya pertanyaan, sesama pengurus, maaf ini, sesama pengurus, SU dan tersangka lain juga melakukan aktivitas seksual tidak? Iya. Oke. Perkiraan saya begini, ini pertanyaan induknya kan, ini homoseksual, atau ini pedofilia, atau ini efebofilia, hebefilia, dan seterusnya, Perkiraan saya begini ya, SU dan para pengurus yang notabene dewasa itu, boleh jadi mereka adalah homoseksual. Iya, homoseksual. Sudah. Tetapi pada saat yang sama mereka mungkin punya pandangan tadarotan akar pun jadi. Jadi ketika tempo-tempo mereka tidak bisa menyalurkan hasrat seksual yang menyimpang dengan sesama dewasa, maka mereka memilih untuk menjadikan target lunak sebagai objek pemuasan itu. Sehingga kepada sesama sifatnya eksklusif, betul. Ketertarikan sesama jenisnya dengan sesama dewasa sifatnya eksklusif, tapi ke anak-anak sifatnya adalah fakultatif. Karena sekali lagi barangkali tempo-tempo tak ada rotan akar pun jadi. Dan tenaga pengajar yang sekarang terlibat sebagai pelaku ini adalah korban Sudirman juga ini. Jadi berarti kayak lingkaran setan atau bagaimana? Itu yang sering kita bahas, bahwa mereka yang hari ini berada pada posisi sebagai korban kejahatan seksual, jika tidak tertangani, esok hari akan menjadi pelaku kejahatan seksual. Pertanyaannya kok bisa ya? Ada dua hal nih yang barangkali pemirsa Aki Malam juga perlu tahu. Pertama, kenapa korban menjelma sebagai pelaku adalah karena mereka tidak paham. Apa sih yang terjadi pada saya? Sehingga mereka melakukan perbuatan serupa untuk apa? Untuk memperoleh pemahaman itu. Oh ternyata ini yang terjadi, ini yang saya lakukan, ini yang saya rasakan. Atau kemungkinan yang kedua, marah, dendam, sakit hati. Tapi karena tidak bisa saya salurkan ke orang yang dulu menjahati saya, maka saya jahati, saya luapkan ke orang berikutnya. Baik, sesaat lagi pemirsa saya akan tanya kepada Ibu Dean, sebenarnya berapa potensi korban yang mungkin kalau kita bisa minta testimoninya akan semakin bertambah, karena saat ini hanya 8 orang pemirsa. Usai jeda berikut.